Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bahas cara memakai keong emas atau keong sawah untuk pupuk mawar. Nah, banyak bertanya-tanya di Facebook tentang cara mupuk pakai keong emas. Jadi banyak yang bilang keong emas ini hama untuk pohon-pohon mawar atau pohon-pohon yang lainnya. Tapi menurut saya keong emas ini pupuk untuk segala pohon, tapi saya fokus untuk mawar. Nah, jadi keong emas ini bisa langsung ditabur, tapi ini keong sawah atau keong yang sering ada di air, bukan tutut ya, tapi keong. Keong sama tutut beda. Kalau keong gede, besar. Nah, jadi nanti saya tunjukkan bisa langsung ditabur. Nah, kalau ditabur di atas media tanam, keongnya itu mati, enggak jalan-jalan, enggak. Ditabur di atas media tanam, hidup-hidup, diambil langsung ditabur, enggak apa-apa. Nanti juga mati, kosong sendiri nanti. Nah, itu bagus untuk pertumbuhan mawar, untuk mawar yang sakit. Mawar yang sakit aja bisa sembuh, apalagi mawar yang bagus pasti nambah bagus. Nah, nanti yang pertama saya lihatkan dulu mana sih hasil mawar yang sakit ditabur pakai keong emas ini jadi sembuh. Nah, ini dia. Nah, pohon mawar ini awalnya setiap keluar tunas kuning daunnya. Daunnya terus kuning, dipupuk NPK daunnya kuning. Ini karena kemarin kan sempat kemarau, jarang saya urus, jadi tunas-tunasnya itu jelek. Terus keluar tunas lagi, kuning lagi. Intinya kalau keluar tunas itu jelek aja, nggak bawa bunga. Cuma sedikit keluar udah berhenti, sedikit keluar udah berhenti, nggak keluar bunga, nggak keluar daun hijau. Nah, jadi ini hasilnya. Setelah ditabur keong emas, saya ngambil di kolam keong emas, langsung ditabur di atas media tanam. Jangka 1 minggu langsung keluar tunas. Nah, ini bawa bunga juga tuh, bawa bunga dan tunas-tunasnya juga bagus setelah ditabur keong emas ini tanpa NPK lagi. Soalnya saya udah coba pakai NPK malah keluar tunas, cuman tunasnya jelek. Nah, pakai keong emas ini keong emas kayak gini. Ada yang besar juga. Ditabur aja, udah gitu aja. Bisa juga diolah, Kalau diolah pakai air, terus ditutup rapat-rapat, disiram pakai M4 supaya enggak bau amis. Satu tutup botol, airnya 5 liter, keong emasnya bisa 2 gelas berapa ya, berarti setengah liter lah kayak gininya keongnya. Nah, nanti setelah 3 hari langsung diambil 1 gelas, disiram ke pohon mawar di ukuran pot 40 atau 30 atau lebih besar juga boleh. Kalau lebih kecil berarti setengah gelas air POC keong emasnya. Ini ya hasilnya lumayan. Ini kan mawar sakit, jadi wajar kalau masih seperti ini udah 2 mingguan. Nah, udah 2 mingguan udah ada kelihatan bagus. Ini pasti bagus lagi. Awalnya ini setiap keluar tunas jelek. Terus kalau hari demi hari tunas-tunasnya itu kering atau batang-batangnya itu kering. Jadi intinya bagus untuk pertumbuhan mawar yang sakit atau yang pengen bagus lagi, pakai keong emas aja karena proteinnya sangat seperti kulit telur tuh bagus. Tapi ini keong, intinya bagus lah, bagus banget buat mawar.
Mau ditabur langsung boleh, mau dibikin POC-nya juga boleh. Lebih jelasnya bikin POC-nya nanti saya bikin video lagi. Cuman ini penjelasan tentang keongnya ini, keong hidup ya. Banyak yang bertanya-tanya ini keongnya keong mati supaya mati dulu apa gimana. Saya langsung sih, langsung keong dari kolam langsung ditabur. Nah, seperti ini. Ini keong masih hidup, ditabur aja, ditabur di sini. Tabur nggak susah, ditabur di sini. Nah, udah gitu aja. Kalau bisa mah satu gelas ukurannya, satu gelas per pot. Ini kapan efeknya kayak gini? Ya paling 1 mingguan, nanti juga kosong sendiri kalau kehujanan, kalau kesiram nanti airnya ke bawah. Oh, bagus. Nah, kalau udah kayak gini mau diambil lagi boleh, diambil terus dihancurkan, ditabur lagi boleh. Cuman kalau saya dibiarin aja udah gitu. Kalau mau dipupuk NPK setelah 1 bulannya atau setelah 3 minggunya boleh juga. Intinya baguslah. Cara ditabur boleh, mau dibikin POC-nya juga boleh. Kalau bikin POC mah harus pakai M4 supaya supaya nggak ada jamur-jamur gitu. Nah, jadi ditabur aja menurut saya mah. Ditabur atau dibikin POC. Ada juga hasil yang udah saya bikin POC, hasilnya yang ini, hasil mawarnya ya. Nah, ini pohon mawar yang udah saya kasih POC keong emas. Disiramnya udah 2 kali, berarti ini umurnya sekitar 2 minggu setelah disiram pakai POC keong emas. Udah 2 minggu, udah 2 kali siram. Ini hasilnya awalnya pohon mawarnya ini. Nah, keluar tunas besar langsung satu, memang cuman besar tuh. Ih, mantep banget ini tuh, bagus, ini besar. Jadi bisa disimpulkan POC ini bisa perangsang tunas, menormalkan tunas, menormalkan akar. Jadi bagus lah intinya. Jadi kandungan-kandungan yang ada di NPK ini ada di keong emas. Dicoba aja kalau ada, kalau nggak ada mah pakai NPK aja, nggak apa-apa, cukup pakai NPK atau air cucian beras. Itu pupuk yang kedua. Yang pertama kan media tanam harus bagus, yang kedua itu pupuk mawarnya setiap minggunya harus bagus juga, pakai NPK simpelnya, NPK Mutiara 1616. Cuman kalau saya kan uji coba terus pakai keong emas, pakai kohe kambing, pakai urin kelinci. Ya Allah, mana. Nah, ada juga nih yang lain. Nah, ini juga sama pakai POC keong emas. Tuh, bagus kan ini? Kelihatan nggak? Keren banget ini. Ini pakai POC keong emas. POC-nya yang tadi 5 liter air, terus 2,5 liter keong emas sama M4 1 tutup botol, didiamkan 3 hari minimal atau 1 minggu, disiram. Cara nyiramnya 1 gelas per pot. Nah, ini hasilnya banyak ini. Ini pohonnya udah tinggi, cuman keluar tunas gitu. Tuh pohonnya ini keluar tunas ini. Keren. Disiram seminggu sekali ya pemakaiannya. Kalau POC, kalau keong emas yang baru diambil terus ditabur itu cukup lah. Kalau 1 bulan sekali cukup bisa. Kalau murni keong emas dari kolam langsung ditabur itu 1 bulan, nggak usah dipupuk lagi. Kalau bikin POC mah kan cairan, jadi kalau kena hujan bisa ke bawah atau gimana. Nah, berarti seminggu sekali. Lebih bagus pakai POC, dibikin POC bagus menurut saya. Cuman kalau nggak ada waktu ya ditabur aja, nggak apa-apa. Atau mau dimatiin dulu keongnya, dihancurkan dulu
Boleh, bisa. Nah, kalau yang ini hasil pakai POC kohe kambing. Kalau yang ini sekalian aja ini pakai POC kohe kambing. Tuh tunasnya banyak. Tunasnya juga banyak. Pertumbuhannya bagus, bunganya bagus. Ini jarang pakai NPK saya sekarang. NPK-nya mahal. Nggak sanggup saya belinya. 25.000 1 kilo. Cuman dipakai untuk mawar berapa pot aja itu, nggak nyampe 50 pot, ditabur 1 sendok pakai POC kohe kambing terus kohe kelinci, urin kelinci saya satukan semua di dalam drum itu tuh yang warna biru, langsung difermentasi 3 bulan. Hasilnya ini nih yang 4 ini, alhamdulillah sih bagus. Jadi ya kalau bisa mah, kalau ada bahan-bahan dapur tuh dibikin aja pupuk. Jangan gimana saya nggak sanggup beli NPK-nya mahal. Jangan gitu. Yang penting mau belajar kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya pasti kerja. Kalau kerja dapat uang ya beli pupuk. Kalau saya mah ini khusus buat yang pengen uji coba atau yang pengen tahu apa sih pupuk mawar itu selain NPK, selain beli pemborosan amat harus beli pupuk. Nah, jadi itu caranya pakai keong emas aja. Ini hasilnya tuh merah banget. Pokoknya bagus lah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari demi hari mudah-mudahan ada manfaatnya. Kegagalan bukan berarti gagal, tapi itu ilmu yang harus kita syukuri. Jadi gagal menanam mawar itu bukan pundung atau bukan mengeluh, tapi mencoba lagi. Karena pasti ada caranya semuanya juga. Ini kebalik ya, jadi mataharinya di sana. Mataharinya di sana jadi kurang jelas, harusnya di sini nih. Nah, di sini harusnya lebih jelas, tapi nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan semua mawar yang kita rawat menjadi subur karena tutorial ini. Sekian videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.